Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Sofiatul Dikri, NIM T 2019-1079. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana mengatasi masalah-masalah belajar. Sebelumnya, saya akan memberikan contoh apa saja masalah-masalah belajar yang biasanya dialami oleh para siswa. Tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah. Duh, ini gimana juga maksudnya, aku nggak tahu. Apa ya? Nggak paham aku. Ciri-ciri kalimat fi'il qad, sin, saufa, tak taknis, nun sakinah, sin tanfis, saufa taswif. Ciri-ciri kalimat fi'il adalah ada qad, sin, saufa, sin taf, sin apa dah tadi? Sin taf. Lupa lagi dah, buka lagi dah. Bagaimana cara mengatasi sampah yang berserakan di sungai? Gimana ya caranya ya? Ayolah mikir gimana ya? Lanjut soal kedua dah. Salah masih banyak sekali harus dipelajari nih. Pusing dah. Gimana ya? Gak tau dah. Capek aku dah. Putus asa dah. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi, bagaimanakah solusinya? Saya akan menjelaskan bagaimana solusi-solusi agar kita tidak mengalami terus-terusan seperti itu. Yang pertama, ketika kita sulit untuk memahami suatu materi, contohnya ketika kita membaca buku, maka yang kita lakukan yaitu fokus pada satu pembahasan yang kita tidak mengerti itu. Kita baca terus-menerus, kita pahami. Bagaimana kita benar-benar paham itu, kita membacanya berulang kali. Ketika kita sudah paham, baru kita pindah ke materi selanjutnya. Jadi belajar dengan tahap per tahap, pelan-pelan. Yang kedua, ketika solusi yang pertama tidak berhasil, kita bisa melihat video. Kan sekarang sudah canggih tuh, ada YouTube, banyak yang nge-share video-video mengenai materi di YouTube. Kita bisa memanfaatkan media tersebut, tapi syaratnya jangan kita melihat video yang lain yang tidak menjadi tujuan kita. Kita benar-benar fokus akan tujuan pertama kita, yaitu belajar, mencari media yang mempermudah meningkatkan kepahaman kita. Dari kita mendengarkan, kita dapat memahami materi yang ingin kita capai pemahamannya tersebut. Lalu yang selanjutnya, ketika kita mudah lupa mengenai materi yang sudah kita baca atau yang sudah kita pelajari, penting kita itu melakukan pengulangan atau murojaah. Jadi ketika kita melakukan murojaah, kita akan ingat. Selain itu, kita akan terjaga dari kelupaan, meningkatkan daya ingat kita. Dalam hal ini sama dengan teori belajar kognitif mengenai information processing. Pada information processing itu alurnya ketika input stimulus direkam atau ditangkap oleh register penginderaan, di situ register penginderaan menyimpannya sebentar, lalu pada pemrosesan awal itu ada proses penamaan mengenai
input stimulus yang masuk tadi. Tapi dalam hal ini, dalam proses ini tidak dinamakan proses penamaan, karena proses penamaan itu membutuhkan waktu. Dan input stimulus yang masuk tadi disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, lalu ditransfer ke working memory atau short time memory. Short time memory atau working memory ini memiliki kapasitas yang sangat rendah atau sedikit. Jadi ketika menyimpan suatu pengetahuan atau informasi sangatlah sebentar. Nah, inilah penting melakukan suatu proses kontrol, yaitu pengulangan dan pengkodean. Pengulangan atau murojaah. Pengkodean menyamakan informasi yang kita dapat itu dengan hal yang lainnya atau sesuatu yang bermakna, sehingga kita dapat lebih paham, kita lebih ingat mengenai pengetahuan yang kita dapat. Ketika kita sudah benar-benar melakukan proses kontrol tadi, informasi yang sudah kita dapat disesuaikan dengan informasi yang dimiliki tadi dan disimpan di long term memory. Di long term memory di sini memiliki kapasitas yang sangat besar dalam penyimpanannya, sehingga informasinya disimpan di long term memory dan ketika dibutuhkan lagi akan dipanggil kembali. Yang selanjutnya, ketika kita mengalami sulit untuk menyelesaikan suatu soal atau tugas, kita lama mengerjakannya, bagaimanakah cara mengatasinya? Kita dapat merencanakan mana dulu yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Jadi menyelesaikannya dengan bertahap. Dan kita juga harus mengatur waktu. Jam segini harus selesai tugasnya. Nanti mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi kita dalam mengerjakan tugas itu harus fokus dalam satu tugas, jangan memikirkan tugas lainnya. Dari pengalaman saya, karena saya sulit atau lama dalam mengerjakan tugas, karena saya itu memikirkan tugas yang lainnya. Tugas yang lainnya belum, menumpuk-lumpuk, masih banyak, belum yang ini, belum yang ini. Nah, akibatnya konsentrasinya dapat terganggu, tidak fokus. Jadinya, ketika kita mengalami tugas banyak, maka rencanakan mana yang terlebih dahulu yang harus diselesaikan, atur waktu, jadwal, sehingga kita fokus pada satu objek. Dan yang terakhir, ketika kita sudah sulit untuk memahami, sulit dalam pengingatan atau mudah lupa, kita sudah down, putus asa, akhirnya kita putus asa. Inilah pentingnya suatu motivasi, baik itu motivasi dari dalam diri sendiri, motivasi dari seorang orang tua, guru, maupun teman. Jadi kita dalam belajar, kita harus membangkitkan motivasi dalam diri sendiri. Dari pengalaman saya membangkitkannya dengan cara saya yakin kalau saya tuh bisa. Jadi kalau dari diri kita itu sudah yakin, sudah ada dorongan sendiri dari kita, semuanya itu akan terlaksana tahap demi tahap. Selain itu juga ada dorongan dari luar atau dari seseorang, yaitu bisa teman ataupun guru ataupun keluarga. Jadi motivasi itu juga sangatlah penting dalam meningkatkan proses belajar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.